Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Tadi sore udah ya. Dan kisah mistis kali ini sama, saya datangkan dari treat horornya Mas Metafisika, yang menceritakan tentang sebuah desa yang ditinggalkan penghuninya karena ternyata tanah di desa itu merupakan tanah terkutuk. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ketika kita mendengar sebuah desa, yang terbesit di pikiran kita pastinya adalah sebuah tempat yang asri, dikelilingi persawahan, ditambah lagi dengan pemandangan desa yang cukup indah. Tak jarang dari kita berasal dari sebuah desa dan dibesarkan di sana. Sebuah desa memang terkenal dengan ramah tamah penduduknya dan guyup rukun warganya. Tetapi ada yang berbeda di salah satu desa yang sudah ditinggalkan di daerah Jawa Tengah. Tepatnya di sekitar lereng gunung di timur Surakarta. Untuk nama desa tidak bisa kami sebutkan karena takut ada kejadian yang tidak diinginkan ke depannya. Desa ini memang terletak di antara lereng bukit dan jauh dari akses jalan besar. Bisa dibilang desa ini terletak di tengah alas. Bahkan untuk saat ini apabila kita ingin menuju desa itu, ya harus berjalan kaki, melewati bukit dengan pohon rindang di sekitarnya. Sebenarnya sejarah dari desa ini masih dalam tanda tanya. Apakah menghindari para penjajah ataukah memang sengaja menempati tempat itu? Tidak seperti layaknya desa pada umumnya. Ketika desa yang ada di tengah hutan, pasti dalam bayangan kita akan merasakan kesejukan dan indahnya pemandangan dari desa ini. Ditambah suara hembusan angin dan udara dingin yang menusuk tulang. Akan tetapi, yang dirasakan di desa ini sangat berbanding terbalik. Desa ini terasa mencekam, bahkan cenderung wingit. Apabila kita datang ke desa ini sekarang, terdapat banyak bekas rumah yang sudah lama ditinggalkan, dengan ornamen lumut dan dedaunan besar yang menyelimutinya. Desa ini memang sudah ditinggalkan sejak tahun 1950. Dan dari tahun tersebut belum ada yang pernah kembali untuk menempati desa itu. Oh, berarti desanya udah kosong ya, desa hantu ini. Kejadian-kejadian yang ada di desa sebelum tahun 1950 membuat para warga meninggalkan desa itu. Suasana mencekam bukan hanya bisa kita rasakan sekarang. Sebelum desa ini ditinggalkan, suasana di desa itu juga tidak jauh berbeda dengan keadaan yang sekarang. Seperti ada sesuatu yang membuat desa ini mempunyai keistimewaan dan misteri di baliknya. Zaman dahulu desa ini selalu diselimuti kabut tebal. Bahkan setiap harinya selalu diselimuti kabut yang kemudian membuat kegiatan warganya terganggu. Hanya momen-momen tertentu saja sinar matahari bisa menyinari desa itu. Oh, ini kayak desa kabut di film Naruto ya. Maklum, sebenarnya secara logika terjadinya kabut di desa ini karena terletak di dataran tinggi dan di sekitarnya masih banyak pepohonan rindang.
Tetapi kabut yang ada di desa ini bisa dibilang berbeda dari kabut biasanya. Konon katanya ketika masih ditinggali, banyak orang dari luar desa sangat ingin berkunjung. Mereka tidak bisa melihat penampakan dari desa ini. Yang mereka lihat hanyalah kumpulan kabut yang menyelimutinya. Ya, desa ini bak ditelan oleh kabut itu. Dan ketika ada warga melewati kabut, maka akan tembus di tempat yang berbeda. Seperti ada gerbang yang menyambungkan ke dimensi lain. Kejadian ini bukan hanya dialami warga dari luar desa. Bahkan warga desa yang memang tinggal di situ tak jarang mengalami hal yang sama. Dan uniknya lagi, ketika sudah masuk ke desa dan ingin keluar dari desa itu, banyak yang tidak menemukan jalan pulang atau jalan keluar dari desa itu. Lagi-lagi karena kabut yang bisa tiba-tiba datang kemudian membuat jarak pandang terbatas. Setiap orang yang masuk ke dalam kabut secara otomatis seperti kehilangan arah dan dibuat bingung seolah-olah hanya berada di tempat yang sama. Nek jarine wong Jawa iku sirep. Nah, kabut ini sangat mengganggu. Apalagi ketika kabut ini memakan korban, membuat gaduh seluruh warga. Ketika dicari pun tidak ada tanda-tanda akan ditemukan. Dan orang-orang yang berhasil keluar dari kabut, maka dia akan berada di tempat yang jauh dari desa. Orang yang bisa keluar dari kabut pun bisa dihitung jari. Hanya beberapa orang yang memang punya keberuntungan tinggi bisa lepas dari jeratan kabut itu. Kabut ini mungkin satu tipe dengan kejadian yang sering kita dengar ketika ada orang yang hilang di gunung. Banyak dari cerita yang beredar, orang yang hilang di gunung hilang setelah melewati kabut yang ada di depannya. Selain kabut yang memakan korban, di desa ini intensitas hujan sangat tinggi. Bahkan tak jarang hujan hanya turun-turun di desa itu. Bisa dikatakan hujan lokal. Bayangan kita, hujan turun dengan jangka waktu 2-3 jam. Tetapi di desa ini bisa seharian turun hujan. Bahkan sampai berganti hari hujan tak kunjung berhenti. Walaupun hujan adalah sebuah berkah, tetapi kita sebagai manusia perlu adanya keseimbangan alam yang membuat kita nyaman. Bayangkan saja ketika kita jarang menikmati hangatnya mentari. Tidak enak kan di tubuh? Tidak hanya kabut dan hujan, warga desa setiap malamnya selalu dihantui rasa takut. Wajar, karena setiap malam datang, warga sering mendengar suara yang tidak tahu asal-muasalnya dari mana. Seperti suara delman yang melewati jalan desa. Namun ketika dilihat tidak ada wujudnya. Suara ini memang sangat khas di beberapa daerah yang memang mempunyai daya mistis yang kuat. Ada juga suara seperti kegaduhan pasar dan suara transaksi jual beli. Lalu ada suara lalu lalang orang seperti pasar pada umumnya. Padahal jarak desa dengan pasar itu sangat jauh. Apalagi desa ini terletak di tengah hutan. Tidak hanya itu, ada juga suara khas yang sering kita dengar, yaitu suara gending Jawa lengkap dengan lekingan sinden yang menjadi santapan sehari-hari warga desa. Dan bisa ditebak, suara gending Jawa ketika dicari asal-muasalnya tidak pernah diketahui. Sebenarnya masih menjadi sebuah tanda tanya
sebab warga meninggalkan hunian mereka ini? Apakah karena gangguan gaib atau tidak adanya keseimbangan alam yang dialami? Tetapi ketika tim menemui salah satu narasumber, dia menuturkan selain gangguan gaib dan tidak ada keseimbangan alam, dahulu hubungan antar warga memang tidak harmonis. Tetapi ketidakharmonisan itu tanpa sebab yang jelas. Bisa dikatakan seperti diadu domba oleh makhluk gaib yang ada di sana. Makhluk di sana sangat usil, membuat warga saling memusuhi antara satu sama lain. Mungkin itu yang membuat warga desa satu persatu meninggalkan hunian mereka, sampai benar-benar ditinggalkan oleh semua warganya. Narasumber juga menuturkan pernah didatangkan tokoh spiritual dan menjelaskan bahwa tanah di desa itu adalah tanah kutukan. Tanah kutukan. Tanah kutukan yang dimaksud adalah tanah yang tidak boleh dihuni oleh manusia karena memiliki daya magic yang sangat kuat. Sesuatu apapun atau sekuat apapun manusia di situ tidak akan bertahan lama. Tanah ini membuat ketidaknyamanan penghuninya, baik itu lahir maupun batin. Dan dijelaskan pula bahwa adanya gerbang gaib yang menyambungkan ke dimensi lain. Lalu lintas di gerbang gaib yang ada di desa itu bisa dibilang sangat ramai, seperti keramaian pasar. Jadi wajar warga banyak terganggu oleh makhluk gaib yang ada di sana. Di Jawa Tengah memang banyak yang menyebut sebuah tanah kutukan, seperti tanah yang hanya cocok untuk pertanian tetapi tidak cocok untuk berkeluarga. Ketika dilanggar maka keluarga yang mendiami tempat itu hubungannya tidak terjalin secara harmonis. Sebab yang sebenarnya memang masih menjadi misteri. Apalagi kita menggunakan ilmu cocok logi. Faktor alam mungkin bisa menjadi faktor utama. Tetapi ketika dicocokkan dengan tanah kutukan, itu juga bisa masuk menjadi faktor utama. Ataukah keduanya mempunyai keterkaitan? Ya, memang semua punya keterkaitan. Akan tetapi apapun itu, hanya warga desa yang tahu. Soalnya kemarin kita tidak diperbolehkan untuk langsung datang ke TKP karena gangguan yang dulu masih bisa dirasakan sampai sekarang. Dan takut dilalap oleh kabut yang sering menyesatkan manusia itu. Baru-baru ini juga ada kejadian orang hilang ketika masuk ke desa itu. Tidak tahu tujuannya apa dia masuk, dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Sudah dicari, tapi hasilnya nihil. Malahan 6 orang yang ikut mencari ikut tersesat, tidak bisa keluar desa. Tetapi akhirnya mereka bisa keluar. Dari kejadian itu membuat orang-orang takut untuk kembali mencari keberadaannya. Tetapi dari pihak keluarga mengerti dan sudah ikhlas ditinggalkan oleh salah satu kerabatnya itu. Kita juga sempat mencari informasi warga asli yang dulu tinggal di desa itu. Akan tetapi susah untuk mencari keberadaannya karena itu kejadian sudah 70 tahun yang lalu. Memang sangat riskan apabila kita ke sana, karena di beberapa spot sering dijadikan ritual-ritual tertentu yang membuat suasana bertambah wingit dan mencekam. Dari sini kita belajar bagaimana kita harus menempatkan diri dimanapun kita berada, selalu menghargai apa yang ada di sekitar kita. Tamat. Oke, itulah akhir cerita dari treat horor pendek dari Metafisika ya, mengenai desa yang tidak berpenghuni yang ada di Jawa Tengah. Tepatnya ada di barat Surakarta.
Mungkin kalau orang Surakarta tahu ya tempat ini di mana gitu. Tapi serem juga ya. Jadi seperti mengingatkan saya film Naruto, Desa Kabut itu ya. Jadi desanya itu selalu dipenuhi kabut dan tidak ada matahari di sana. Mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Dan untuk kalian yang ingin berkunjung ke desa itu, silahkan datang ke Surakarta ya. Dan tanyakan orang setempat. Mungkin mereka tahu. Baik, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.